Selamat pagi Bu Astrid. Apa kabarnya Bu? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah kabar baik. Bu, dari seminggu yang lalu saya mencari-cari Saya, Ibu loh, belum ketemu-ketemu. oh iya, Ibu cari-cari saya ya. Memang kebetulan seminggu ini saya ada kegiatan di luar sekolah, Bu. Sehingga saya digantikan oleh Ibu Tina. Wah, kira-kira ada apa ya, Bu, ya Ibu mencari-cari saya? Ada yang bisa saya bantu ya, Bu? Sepertinya Ibu saya lihat agak murung ini. Ada apa ya, Bu? Kebetulan memang hari ini saya sedikit lesnya, Bu, jadi bisa santai sedikit. Les saya hari ini hanya 3 les di awal tadi. Gini Bu, saya mau curhat ini Bu. Saya bingung Bu. Jadi tujuan saya mencari Ibu ini karena saya punya masalah Bu. Jadi masalah ini saya ingin diskusikan ke Ibu. Oh, ada masalah ya, Bu, ya? Kira-kira masalah apa ya, Bu? Sehingga saya lihat Ibu murung sekali. Jadi penasaran sekali saya lihat Ibu ini. Iya Bu, saya sedih ini Bu. Begini Bu, saya ada permasalahan di kelas saya Bu. Yang saya wali kelasnya Bu, ini ada Bu, salah satu siswa di kelas saya Bu, yang bernama Amel Bu. Jadi dia itu sering sekali loh Bu, apa ya Bu, labil anaknya gitu Bu. Bahkan dia sering sekali Bu menyalahkan dirinya sendiri jika ada masalah. Jadi dia suka pukul-pukul dirinya Bu kalau dia lagi menangis, ada masalah gitu Bu. Sampai beberapa hari yang lalu Bu, itu selesai pada saat jam pelajaran agama Bu, hari Jumat itu ya Bu ya. Pada saat selesai belajar agama, si Amel menangis Bu. Nangisnya pun Bu sambil menjerit-jerit Bu di toilet. Sambil memukul-mukul dirinya. Jadi kan saya bingung kan Bu. Sampai-sampai dan sedihnya saya Bu, itu ada Romo Romidi Bu, yang guru agama Buddha dengan seluis, guru komputer, itu menghampirinya Bu di pintu toilet. Karena toilet perempuan kan Bu, nggak mungkin kan bapak-bapak ini masuk Bu. Jadi kawan-kawannya lah Bu yang ngadu sama saya Bu, sampai akhirnya saya ke kamar mandi Bu menemui dia. Aduh, bagaimana ya Bu ya? Saya bingung sekali Bu. Wah, masalahnya agak rumit juga ya, Bu, ya. Yang sabar ya, Bu. Saya yakin Ibu pasti mampu mengatasi permasalahan ini. Dengan Ibu sharing-sharing, bercerita seperti ini. Jadi saya teringat Bu, waktu kita kuliah dulu, waktu di kampus, kita pernah belajar mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya kan Bu? Ibu masih ingat ya? Oh iya ya Bu ya. Masih ingatlah saya Bu 4 SKS itu ya kan Bu. Jadi karena kita pernah belajar itu, kita diajarin ya kan Bu ya untuk mengatasi bagaimana cara membedakan karakter peserta didik yang beraneka ragam ya Bu ya. Kita dulu juga udah pernah praktek mengajar ya kan Bu. Pastinya menghadapi siswa-siswa yang memiliki variasi karakter yang banyak itu membuat kita itu bisa mengenali ya Bu ya keberagaman dari eh, karakter dari peserta didik kita sehingga kita bisa mengatasi dengan sempurna begitu ya Bu ya. Kayaknya kita berhasil semua ya Bu ya waktu kita kuliah PPL dulu ya Bu ya waktu kita kuliah ya Bu. Iya. Iya, tepat sekali Ibu. Bukan hanya hari ini kita mengajarkannya kan Bu. Saya yakin Ibu pasti punya solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kan Bu, setiap siswa itu yang kita ajar memiliki keunikan masing-masing. Iya kan Bu? Sehingga kita sebagai guru harus mampu memahami keunikan mereka
dan itu menjadi sebuah potensi besar dalam pembelajaran, Bu. Nah, kalau menurut Ibu, saat Ibu menghadapi permasalahan siswa seperti si Amel ini, seberapa sedihkah Ibu? Jika diberikan peringkat, peringkat berapalah kesedihan Ibu ini ya? Iya ya Bu, saya sangat terpukul sekali Bu, dan sedih sekali. Perasaan sedih, bingung, kesal sekali Bu. Dan saya sekarang ini kalau dilevelkan Bu, saya ada di level 8 Bu. Hancur sekali saya mengalami hal ini. Saya menganggap diri saya ini tidak ada artinya Bu. Saya menganggap diri saya ini terpuruk sekali karena tidak mampu membawa siswa saya ini berkolaborasi dengan teman-temannya, tidak mampu menjadikan mereka itu menjadi satu keluarga yang utuh seperti itu, Bu. Aduh, jangan seperti ini, Bu. Ibu Ningsih harus tetap semangat. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengembalikan Ibu ke dalam posisi Ibu dan siswa Ibu yang nyamannya? Gimana ya, Bu? Kayaknya saya harus introspeksi diri dulu ya, Bu, ya. Inilah, Bu, saya akan melakukan introspeksi diri dulu ya kan, Bu. Saya akan melakukan mindfulness lah, Bu, ya terlebih dahulu. Di sini mungkin saya dapat mengembalikan semangat saya terlebih dahulu sebelum saya berbicara lagi ke Amel. Nanti setelah saya sudah mindfulness, Bu, sudah menata hati saya kembali, saya akan mengajak Amel untuk berbicara dari hati ke hati. Saya akan mencoba mengembalikan kepercayaan diri Amel lagi untuk dapat tetap menjaga keterampilannya berelasi dengan rekan-rekannya, agar Amel juga bisa percaya diri lagi, Bu, tidak menyalahkan dirinya, bahwasanya permasalahan yang ia hadapi itu tidak sepenuhnya dirinya sendiri yang bersalah, seperti itu, Bu. Jadi ya kan Bu, tantangan apalah yang kira-kira yang akan Ibu akan hadapi pada saat mengajak Amel untuk berbicara dari hati ke hati? Kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan? Pastinya, Bu, kalau Ibu tadi tanya tantangan ya, Bu, ya. Tantangan yang saya hadapi pastinya akan, menemui Amel ini, pasti dia tidak mau bicara ya, Bu, ya. Dia tidak mau terbuka dengan saya. Saya yakin pasti dia akan menutup dirinya rapat-rapat. Tapi saya akan terus berusaha mencari tahu, bertanya pada Amel, dengan cara cara saya lah, Bu, seperti teman ya kan, Bu. Saya ajak santai, sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri Amel, sehingga Amel bisa jadi seperti ini, seperti itu, Bu, nanti saya tanya. Dan pastinya selain Amel, saya juga akan mengajak, Bu, teman-temannya untuk mendekati Amel kembali, walaupun itu tidak hal yang mudah ya, Bu, ya, karena menurut teman-temannya pastinya Amel ini merupakan sosok pribadi yang sangat egois dalam hal ini. Tapi saya nanti akan mencari lagi, Bu, solusi yang lebih konkret lagi dari apa yang saya sampaikan ini. Yang jelas saya akan berusaha untuk bisa mengembalikan Amel itu, seperti layaknya anak-anak pada umumnya ya, Bu, ya. Oke, baiklah. Sekarang ini, apa ya yang dapat Ibu lakukan dalam merancang aksi atau kegiatan untuk dapat mengatasi masalah anak kita si Amel? Agar dia dapat berteman seperti layaknya siswa-siswa pada umumnya. Dan kita juga mau dia mampu berkolaborasi dengan teman-temannya dalam belajar di kelas ya Bu ya. Apa kira-kira? Iya, Bu, ya. Sepertinya, Bu, di sini, Bu, saya punya rencana ini, Bu. Kayaknya rencananya jitu lah ini, Bu. Saya akan mengajak Amel, Bu, untuk berbincang-bincang lagi dengan beberapa orang yang tahu, Bu, permasalahan Amel ini pada saat jam agama tadi, Bu, gitu. Jadinya saya akan mengumpulkan semua teman-temannya ini. Saya juga akan menyampaikan pada si Amel bahwasanya
orang-orang yang ada di sekeliling Amel itu sangat menyayanginya, sangat mencintainya gitu. Teman-temannya itu semua akan berbicara, Bu, saya minta, Bu. Berbicara untuk menyampaikan permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Meluruskan miskomunikasi, Bu, yang mungkin mereka sudah alami pada saat jam belajar agama tadi. Mengeluarkan keluh kesah seandainya uh, yang dikatakan Amil itu sebenarnya tidak seperti itu gitu, karena dia mengadu sama saya kan, Bu, katanya teman-temannya yang salah gitu, padahal saya tanya lagi sama teman-temannya tidak seperti itu gitu. Jadi saya akan mempertemukan mereka, Bu, agar tidak terjadi miskomunikasi yang apa ya, yang bisa terus berkepanjangan gitu. Nantinya juga saya akan mempertemukan semuanya, Bu, yang dianggap bermasalah dengan dirinya. Lalu saya akan membuat janji juga, Bu, dengan mereka semua yang ada di kelas, Bu. Nanti pada hari Kamis, Bu, kebetulan saya akan masuk di kelas mereka. Les 3 dan 4, Bu. Jadi les ketiga itu dipotong, Bu. Ada pemisahan dengan jam istirahat. Jadi pada saat jam istirahat, saya mengajak mereka itu untuk menjalin kekeluargaan, untuk makan bareng, Bu. Sarapan bareng ya kan, Bu, pada saat jam istirahat itu agar lebih terjalin lagi, Bu, rasa kekeluargaan yang lebih akrab dan harmonis dengan semua dari mereka. Supaya mereka itu juga bisa terbentuk chemistry di antara mereka, Bu. Akhirnya mereka bisa menjadi lebih akrab lagi ya. Seperti itulah, Bu, yang saya akan lakukan aksinya, Bu. Wah, saya rasa aksi yang Ibu buat itu sudah mantap sekali ya Bu ya, untuk mengatasi permasalahan si Amel. Jadi sepertinya saya lihat ini Ibu juga sudah sangat matang untuk mempersiapkan kejutan ini ya Bu ya. Kira-kira yang menjadi prioritas Ibu ini apa sekarang? Oh gini, Bu. Prioritas saya saat ini, Bu, dalam membuat kegiatan ini adalah untuk saling menjaga sikap, Bu. Sikap dan tingkah laku mereka. Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Sebagai satu keluarga harus saling menjaga perasaan, tidak memandang harta dan kekayaan dalam bergaul. Jadi semuanya itu sama saja. Mereka sebagai siswa-siswi di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo itu, sehingga mereka dapat saling menjaga satu sama lainnya, tidak ada saling menyakiti, semuanya bahagia dan gembira, semuanya tersenyum dan belajar dengan baik. Jadi saya yakin dan percaya, Bu, jika kegiatan makan bersama ini dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan, pastinya mereka akan sangat dekat semua ya, Bu, ya. Dan pastinya warga kelas itu akan saling bantu-membantu dalam kegiatan untuk keamanan dan kenyamanan kelas mereka. Jadi mereka itu bisa saling memahami satu sama lain, saling mengerti, tidak saling mencemooh. Pokoknya mereka bersatu lah, Bu, layaknya seperti kita dalam satu keluarga itu, Bu. Oke. Jadi kira-kira strategi yang Ibu lakukan untuk supaya kegiatan ini dapat terlaksana apa ya Bu ya? Strategi ya, Bu, ya, strategi apa ya, kalau menurut saya, Bu, strategi yang akan saya lakukan di sini, saya akan minta bantuan, Bu, saya akan berkolaborasi lah, Bu, dengan rekan-rekan guru yang masuk di kelas Amel ini, Bu, sehingga nantinya pasti banyak masukan-masukan atau ide-ide yang lebih baik lagi, untuk membangkitkan semangat Amel tadi ini dalam memahami dirinya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini pastinya saya tidak bisa sendiri ya, Bu, ya. Saya butuh kawan-kawan, mana tahu ada masukan-masukan, ide-ide yang bisa lebih ngejos lagi dalam membantu Amel. Nah, saya juga akan selalu berkomunikasi, Bu, memberikan perhatian pada seluruh peserta didik saya, khususnya Amel, dalam menjaga pergaulannya di sekolah. Perhatian seorang guru itu kan sangat berarti ya, Bu, ya, dalam menjaga hati siswanya, dalam menstabilkan emosi dan pikirannya. Ibu percaya nggak, Bu, seperti anak kita sendiri di rumah, Bu. Anak kita kadang, Bu, lebih mendengarkan guru ya kan, Bu, daripada orang tuanya sendiri. Dianggap gurunya itu
orang yang sangat berarti. Jadi menurut saya Bu, dengan perhatian kecil yang saya berikan di sekolah, mudah-mudahan itu dapat membangkitkan, rasa semangat mereka semua ya Bu ya, khususnya Amel, dengan, apa ya, tidak pernah lupa dengan namanya, menyebut dia, menanyakan kabarnya. Pasti mereka akan ini ya Bu, merasa selalu diperhatikan oleh kita. Itulah Bu yang saya, lakukan Bu. Oh iya ya Bu ya. Saya sangat berharap semua yang Ibu sampaikan tadi dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi kira-kira apa ya komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya? Iya Bu, saya berkomitmen Bu akan selalu memperhatikan semua siswa-siswi saya Bu. Selalu berkomitmen memberikan perhatian, walaupun itu hal yang paling kecil. Dengan menyebut namanya jika masuk ke kelas. Itu tadi Bu, seperti yang saya katakan sebelumnya Bu, menanyakan kabarnya. Pastinya itu akan menjadi sebuah perhatian khusus menurut mereka ya Bu ya. Jadi menurut Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi, siapa yang dapat membantu Ibu dalam membantu menjaga komitmen yang Ibu bilang tadi? Kira-kira siapa saja? Komitmen Bu ya. Menurut saya Bu, saya dan rekan-rekan guru itu dapat Bu, dapat membentuk, apa ya, membantu menjaga komitmen itu Bu. Dan semua perangkat kelas Bu, di kelas saya seperti ketua kelasnya, sekretaris, itu mungkin bisa membantu saya Bu. Jadi kami semua akan bekerja sama dalam mempersiapkan semua kegiatannya dari rumah masing-masing dan akan selalu mengingatkan Bu di grup kelas, bahwasanya kita akan melakukan kegiatan ini, seperti itu Bu. Jadi menurut saya Bu, satu sama lainnya harus dapat saling memotivasi diri untuk menjadi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Oke Bu, kira-kira apakah tindak lanjut yang dapat Ibu lakukan dari sesi coaching kita hari ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan Bu, selalu menjaga komitmen dan saling perhatian, agar rasa sayang itu dapat terus tumbuh dan berkembang, agar rasa sayang itu tetap terus terjalin, agar persaudaraan itu tidak pernah memandang satu sama lain Bu. Yang penting kita itu, sesama makhluk ciptaan Tuhan itu harus saling saling sayang menyayangi, seperti itulah Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu saya dalam mencari solusi ini. Saya lebih semangat Bu untuk terus melakukan hal ini. Jadi saya tidak sedih lagi Bu, karena dari Ibu Astrid ini sangat membantu untuk membukakan pikiran saya dalam mencari solusi yang saya hadapi ini Bu. Iya Ibu, sama-sama. Saya harap juga Ibu tetap semangat dan jangan putus asa menghadapi sikap anak-anak kita Ibu ya yang bermacam-macam karakternya Bu ya Bu. Ya Ibu Ningsi ya. Oke, terima kasih juga Ya, Ibu. terima kasih Bu. Oke, selesai satu. Berarti langsung Ibu Astrid ya. Iya, Ibu coachnya ya. Pokoknya yang coach yang C C C Ibu, yang CH saya. Oke. Ya. Selamat pagi, Bu Astrid. Apa kabarnya, Bu? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah kabar saya baik. Saya sudah lama loh mencari-cari Ibu, tetapi saya lihat Ibu pada terus datang tamu terus ya Bu ya. Setiga hari ini Iya, saya Bu. lihat ada yang mau saya bicarakan sama Ibu loh. Oh iya ya, Bu ya. Iya, Bu. Saya 3 hari ini sangat padat sekali, Bu, jadwal saya, Bu, di dalam kelas. Jadi saya belum sempat ya menemui Bu Astrid. Memang kemarin saya ada dengar katanya Bu Astrid cari-cari saya gitu, Bu.
Iya, Bu. Jadi begini, Bu, kebetulan saya beserta guru bahasa Inggris yang ada di sekolah kita, eee, ada yang mau disampaikan kepada Ibu, ada yang mau didiskusikan tentang suatu kegiatan. Oh iya Bu ya, kira-kira apa itu ya Bu ya? Supaya bisa sharing juga ya kan Bu, kita bersama, mana tahu ada yang bisa saya bantu Bu, silahkan nih Bu. Kebetulan saya Ini, freelance ini Bu. Bu, jadi kita bisa bincang-bincang dengan leluasa ya Bu ya. Iya Bu, ini saya mau men-sharing-kan tentang bagaimana kalau di sekolah kita ini, bagaimana kalau kita bentuk klub bahasa Inggris. Jadi pesertanya itu ya siswa-siswa yang ada di sekolah kita, Bu. Menurut Ibu kira-kira bagaimana? Wow, ide yang sangat cemerlang itu Bu. Very very good itu Bu. Saya sangat mendukung program yang Ibu akan buat itu Bu beserta MGMP Bu. Sangat memukau Bu. Jadi Bu, kira-kira Bu, menurut Ibu lah, apakah kita mampu melaksanakannya ya Bu ya? Dengan melihat potensi guru-guru yang ada di sekolah kita ini Bu. Nah, itu dia Bu. Menurut saya kegiatan ini sangat baik Bu. Bisa meningkatkan pembelajaran siswa, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan kebetulan untuk melaksanakan program kegiatan ini saya juga sudah bertanya, sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan guru sesama bahasa Inggris. Kira-kira mereka mau nggak gitu? Ternyata mereka mau Bu, mereka mendukung juga kegiatan ini. Jadi saya sebagai penyambung lidah lah itu untuk menjumpai Ibu kira-kira gimana ya Bu ya untuk sharing-sharing kita gitu supaya Ibu bisa kasih masukan-masukan juga gitu sama kami Bu. Oh Menurut Ibu gitu ya kami Bu ya. mampu nggak? Iya. Saya yakin Bu, saya yakin pasti Ibu bisa melaksanakannya Bu ya. Jadi kira-kira Bu, eh, apa kira-kira Bu ya, tantangan yang akan Ibu hadapi nantinya gitu lah Bu? Begini Bu, saya dan rekan-rekan guru bahasa Inggris yang lain siap untuk melaksanakan kegiatan klub bahasa Inggris ini. Jadi kami menyusun rancangan-rancangan rencana pembelajaran untuk membentuk klub bahasa Inggris di sekolah kita. Wow, benar sekali ya yang Ibu sampaikan ya. Hal itu merupakan tantangan ya Bu ya, yang harus kita perhitungkan. Menu- Menurut saya ya Bu ya, semuanya itu pasti ada tantangan. Semua pasti ada tantangan yang akan kita hadapi Bu. Banyak tantangan. Kira-kira Bu, iya, kira-kira tantangannya itu apa aja lah Ibu ya, yang Jadi pastinya kita hadapi gitu loh Bu? Jadi kan Ibu, itu dia. Jadi mau saya sharing sama Ibu kan, itulah tantangannya itu. Yang pertama sekali bagaimanalah kita bisa memotivasi siswa supaya mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Ya kan Bu? Belum lagi bagaimana kita harus membuat program rancangan kegiatan yang menarik dan tidak monoton supaya siswa itu juga semangat mengikutinya. Belum lagi kita harus menyiapkan media-media pembelajarannya. Kalau cuman kita hanya berbicara-berbicara saja, pasti mereka juga pasti bosan ya kan Bu. Jadi kita harus menyiapkan media pembelajarannya, bahan pembelajarannya, alat peraganya. Jadi ya kami dan rekan-rekan guru bahasa Inggrisnya ya itulah bersama-sama memikirkan apa ya yang menarik supaya tantangan-tantangan tersebut bisa kami hadapi.
Wow, mantap sekali itu, Bu. Berarti orang Ibu sudah ini ya, sudah mempersiapkan langkah apa ya, Bu, ya, yang menjadi, masukan dalam tantangan-tantangan itu ya, Bu, ya. Eee, nah jadi kemudian kira-kira apalah yang sekarang ini tadi kan Ibu sudah sampaikan ya, Bu, ya, bahwasanya Ibu dan kawan-kawan SD bahasa Inggris ya, Bu, ya, akan melaksanakan hal tersebut. Jadi sekarang ini, alangkah baiknya Ibu kalau kita merancang rencana aksi. Apalah rencana Ibu dalam mencapai tujuan kegiatan ini, Bu? Jadi kan Bu, rencana aksi saya dan rekan-rekan sejawat sesama guru bahasa Inggris, kami tentunya akan mempersiapkan eh, tempatnya dulu lah Ibu, ya kan Bu? Tempat di mana nanti klub bahasa Inggris ini akan dilakukan. Memang sih pasti di sekitar sekolah kita juga. Lalu kami akan mempersiapkan juga materi yang menarik, ya kan? Materi yang menarik terlebih dahulu, apalagi untuk anak SD. Kalau untuk anak SD kan Bu, mereka kan lebih suka bernyanyi ya kan Bu, pakai-pakai bahasa bahasa Inggris. Kalau cuman berbicara saja mereka pasti bosan. Apalagi anak SD kan Bu, gampang sekali bosan. Lalu setelah itu kami juga akan menyusun jadwal kegiatan di sela-sela waktu siswa-siswi yang nggak ada kegiatan lain di sekolah. Apalagi di sekolah kita ini kan Bu, setiap hari Sabtu ada setiap hari Sabtu ada kegiatan khusus, kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti kami menambahkan pada hari Sabtu itu ada klub bahasa Inggris. Jadi terus mempersiapkan apanya juga Bu, alat peraganya, media-medianya seperti fokus, speaker dan juga video-video pembelajarannya lah Bu yang menarik. Wow, luar biasa, Bu. Bagus sekali tuh, Bu, ide-idenya. Jadinya sepertinya Ibu dan kawan-kawan guru sudah mantap ya, Bu, ya, untuk kegiatan ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi prioritas Ibu ya? Jadi prioritas saya dan kawan-kawan sesama guru bahasa Inggris pada saat ini, yaitu kami fokus agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan juga tidak apa Bu, tidak hanya satu hari, tidak hanya sekali saja dilaksanakan, tetapi kami maunya terus-menerus berkesinambungan. Lalu kami juga berharap siswa-siswi seluruhnya pun dapat mengikutinya. Bukan hanya sedikit saja yang ikut, tapi kalau bisa semuanya. Jadi mereka semua bisa terus besoknya lagi mereka bisa datang lagi, seterusnya datang lagi sehingga nanti kami berharap mereka jadi semakin lancar ya Bu ya, lancar berbahasa Inggris, berconversation walaupun hanya sederhana gitu. Jadi kami mau dari sejak dini dari SD pun mereka sudah berconversation dengan baik gitu Bu. Jadi kemampuan bahasa Inggris mereka jadi semakin lancar. Itu yang kami prioritaskan saat ini Bu. Luar biasa, Bu, prioritasnya, Bu, menjadikan anak-anak lebih maju ya, Bu, ya, dalam mencapai tujuannya ya, Bu, ya. Jadi, Bu, tadi prioritas ya kan, Bu. Lalu strategi apalah yang akan Ibu lakukan untuk tercapainya kegiatan ini ya, Bu, ya? Iya. Jadi strategi kami bersama rekan-rekan guru, jujur saja tidak bisa dikerjakan dengan sendiri. Apapun ceritanya kita harus berkolaborasi. Jadi kalau banyak orang bekerja sama, tentu jadi banyak ide ya kan Bu? Banyak ide. Iya, Jadi betul. jadi banyak masukan-masukan yang menarik untuk kegiatan ini. Jadi saya dan rekan-rekan guru bahasa Inggris bisa benar-benar fokus agar kegiatan ini dapat dilaksanakan. Kami juga akan mencari referensi-referensi yang menarik untuk pembelajaran, menyiapkan media-media yang menarik gitu. Jadi berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru dengan guru yang lain bukan hanya bahasa Inggris juga gitu. Jadi sama-samalah kami saling memberi masukan. Begitulah Bu. Hmm, jadi saya rasa yang Ibu sampaikan ini sangat menarik sekali ya, Bu, ya.
Kemudian Bu, rencananya sangat terstruktur ya Bu ya, dan fokus pada apa yang Ibu sampaikan tadi. Pokoknya semuanya luar biasa lah Bu. Lalu Bu, eee, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya? Ya, kami Komitmen. berkomitmen seperti yang saya bilang tadi ya kan Bu, sebelumnya bahwa kami berkomitmen bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan walaupun ini pertama sekali di sekolah kita. Jadi kami mau ini dilaksanakan di sekolah kita dan kegiatan ini berlangsung berkesinambungan. Tidak ada tidak ada apa gimana Bu ya, terkadang mungkin kami akan malas gitu kan gurunya, tetapi kami komitmen, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik supaya program ini berlangsung dengan baik dan juga untuk kepentingan anak-anak juga bisa lebih lancar dalam berbahasa Inggris dan berconversation walaupun sederhana. Itu komitmen kami guru-guru bahasa Inggris yang lain Bu. Nah, dari pembicaraan kita ini Bu, kira-kira Bu, eee, dari pembicaraan kita ini saya yakin dan percaya ya Bu ya, tim PMP Bahasa Inggris akan siap dan mampu untuk mencapai tujuan itu. Jadi bagaimana Ibu menjaga komitmen tadi itu Bu? Siapa ajalah yang ber ini Bu ya, siapa aja yang bisa Ibu ini, yang bisa Ibu ajak dalam menindaklanjuti dari sesi coaching yang sudah kita lakukan ini ya, Bu, ya? Iya, jadi kan Bu, tentu saja untuk menjaga komitmen ini berlangsung, tetap akan berlangsung, eee, tentu saja saya membutuhkan ya kan, rekan-rekan sejawat untuk saling mendukung saya dan rekan-rekan guru bahasa Inggris. Juga dukungan dari ibu kepala sekolah yang membantu, yang mendukung, mensupport kami guru-guru bahasa Inggris. Lalu tentu saja tidak lupa dari orang tua siswa ya kan Bu, agar mereka juga bisa mensupport anaknya untuk mendorong anaknya supaya ikut kegiatan klub bahasa Inggris ini Bu. Jadi ini, Bu, mungkin ini pertanyaan terakhirnya ini, Bu. Apakah apalah tindak lanjut Ibu yang dapat Ibu lakukan dari selesai coaching kita ini, Bu? Tindak lanjutnya, eh, tentu saja Bu, saya akan dengan guru-guru rekan bahasa Inggris. Setelah kita berbincang tadi, saya jadi terbuka Bu, terbuka. Jadi nanti hasil dari pembicaraan coaching kita ini, saya akan berbicara bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, guru bahasa Inggris. Jadi sama-sama nanti kami berkolaborasi, sama-sama kami nanti saling berkomitmen supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik karena ini bukan kegiatan hanya berlangsung sekali dua kali, tetapi dia berkesinambungan, berkelanjutan terus menerus dan bahkan kalau bisa ini seterusnya gitu, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang lain gitu Bu. Oke, Bu, hari ini berarti selesailah coaching kita ya, Bu, ya? Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih Terima Bu kasih Bu Sri Astrid Rahayu sudah sudah memberi bincang-bincang dengan masukan. saya Bu ya. Terima kasih. Iya Ibu, terima Baik. kasih sama-sama. Terus ini kita masuk ke refleksi diri